Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Fatwa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya kita bisa bersua kembali di hari ini, di hari Rabu sore ini. Insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mendengarkan, menyaksikan, menyimak program acara live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Di sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membuka line telepon bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama Ustadz melalui nomor 0331 544 6087. Dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Ustadz, mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami biidznillahi ta'ala. Dan sekarang telah bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin di studio Fatwa TV Jember ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya khair sehat. Ustadz ya. Antum juga sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Walaupun seharian beraktivitas namun tetap semangat untuk hari ini insyaallah Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga tak lupa menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, yang mana mereka ikut merelay program kami ini. Di antaranya ada Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baiklah, sebelum kita mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, kita akan dengarkan sejenak nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita hidup di dunia ini untuk berlelah payah dalam menambah bekal akhirat kita. Kita berlelah payah selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal akhirat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekalilah diri kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, dan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita merasa lelah dan capek. Namun ingatlah bahwasanya selelah apapun kita beramal dan beribadah, maka kalau kemudian kita istirahat sejenak, ya, apakah itu istirahat siang atau istirahat di malam hari, maka saat kita selesai istirahat dengan waktu yang cukup, kita kembali bisa segar kembali. Ya, seolah-olah kita tidak pernah capek. Jadi kalau demikian, tidak perlu kita khawatir lelah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatir capek karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau setelah itu kita beristirahat, badan kita kembali segar seolah-olah tidak pernah capek. Nah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala pernah mengatakan, ta'abul ma'siyati ta'abut ta'ati, ya, beliau rahimahullah taala mengatakan, ta'abul ma'siyati yadhhab wa yabqa ajruha, wa ni'matul ma'siyati tadhhab wa yabqa 'iqabuha. Kelelahan ketaatan itu akan hilang dan yang tersisa adalah pahalanya. Sebaliknya, kenikmatan maksiat itu akan hilang
yang tersisa adalah hukumannya. Ya, ini adalah sebuah nasihat dari Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala yang saya harapkan bisa mengingatkan kita semuanya bahwasanya kita memang di dunia ini untuk berlelah payah. Istirahat adalah di akhirat jika nanti kita masuk ke dalam surga. Adapun di dunia ini adalah tempatnya untuk berlelah payah, tapi jangan kita khawatir lelah karena lelah itu akan hilang begitu kita istirahat, dan ada yang tidak hilang yaitu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Ini memang ya simple, bertakwa, namun ini selalu harus diulang-ulang terus Ustaz ya. Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kemudian kami juga mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah, pemirsa sekalian dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tak lupa mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung melalui line telepon yang telah kami sediakan di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baiklah, nanti Anda bisa langsung bertanya langsung bersama Ustadz Anas Burhanuddin hafizallahu taala. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada line telepon yang masuk dari Ibu Sri di Pekanbaru. Kita langsung saja sapa. Halo Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Jadi gini Ustadz, sekitar 12 atau 15 tahun yang lalu saya pernah menginjak kotoran anjing Ustadz. Jadi ketika itu saya hanya membersihkan pakai air Ustadz gitu. Pas lagi membersihkan kaki saya itu, kaki saya juga terkena. Jadi saya baru tahu Ustadz, ternyata membersihkan kotoran anjing itu harus menggunakan tanah sebanyak 7 kali dengan air juga Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya harus membersihkan semua tubuh saya Ustadz? Karena waktu itu saya cuma nyucinya pakai tanah, pakai air Ustaz. Saya takut Ustaz, najisnya menyebar Ustaz, karena kan pakai air itu kan nggak bersih Ustaz. Saya megang tangan, baunya nempel ke tangan, megang muka, nempel ke muka saya. Habis itu cipratan air waktu bersuci itu Ustaz, takutnya juga kena ke kaki saya Ustaz. Jadi apa saya harus membersihkan muka saya, kepala saya, semua tubuh saya pakai tanah Ustaz. Terus yang kedua, ketika saya udah harus mensucikan dengan 7 kali itu pakai tanah itu Ustaz, apakah air yang jatuh atau tanah yang jatuh dari sucian saya ketika mensucikan itu apakah ada najisnya Ustaz? Jadi saya harus, kalau terkena lantai kamar mandi saya atau kaki saya harus saya cuci lagi Ustaz. Terus yang ketiga Ustaz, apakah saya ketika membasuhnya harus badan saya tuh harus basah atau kering Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Baiklah Ustaz, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Ya, baik. Jadi apa yang dirasakan oleh Ibu Sri atau Saudari Sri ya di Pekanbaru ini insya Allah menunjukkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga bahwasanya ketika seorang muslim mendapatkan suatu ilmu maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Maka ada kalanya kita dihadapkan pada suatu masalah di saat kita belum tahu ilmunya. Kemudian setelah itu kita baru tahu ya. Maka tentunya orang yang pada awalnya tidak tahu kemudian tahu ya, dan katakanlah pernah melakukan suatu kesalahan karena ilmunya belum ada, maka ini termasuk kategori orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Ya, dan dari sisi dosa di sisi Allah ya, kalau kita melakukan kesalahan itu karena kita tidak tahu, maka insya Allah kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kondisi tidak tahu itu seperti kondisi tidak sengaja atau lupa ya, yang sama-sama dimaafkan dalam agama kita.
Jadi berbahagialah kalau kita masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita akan ditanya tentang kesalahan-kesalahan kita saat kita masih di dunia. Ini adalah sebuah amalan hati yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Dia, kita gemetar saat disebutkan nama Allah. Ini adalah tanda iman yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya menghilangkan najis ya, itu pada prinsipnya adalah yang penting bagaimana najis itu hilang. Kalau zat najis sudah hilang, sifat najis sudah hilang, maka ya sudah berarti sudah dihukumi suci. Ya ini prinsipnya seperti itu. Jadi menghilangkan najis itu yang penting adalah najisnya hilang dan sifat-sifat najis itu juga hilang. Ya, sifat najis misalnya adalah baunya ya, atau rasanya. Ya ini adalah sifat-sifat najis. Ya, kalau zatnya sudah hilang kemudian bau atau rasanya atau warnanya sudah hilang berarti itu sudah beres. Ini prinsip yang perlu kita pahami dalam masalah thaharah menghilangkan najis ya. Kemudian yang ketiga bahwasanya ada hukum khusus ya untuk najis berupa air liur anjing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna bit-turab." Atau wa'afiruhu thaminata bit-turab. Ya, kalau anjing idza walaghal kalbu ya, kalau anjing itu apa istilahnya? Menjilat apa Ustaz? Menjilat, betul. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing yang menjilat bejana seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali ya. Yang pertama dengan tanah ya, yang pertama dicampurkan dengan tanah, atau salah satu dari 7 cucian itu dicampur dengan tanah. Ya, ini adalah hukum khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk najis mughalladhah berupa jilatan atau air liur anjing. Nah ini tidak berlaku untuk semua najis. Bahkan yang berhubungan dengan anjing pun tidak semuanya dihukumi najis mughalladhah ini. Ya, maka kalau kita misalnya terkena bulu anjing ya, atau menginjak tanah yang pernah diinjak oleh anjing, maka itu tidak berarti najis. Ya, ada sebagian umat Islam memahami salah ya, dia anggap hukumnya semuanya sama. Jadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jilatan anjing, yaitu air liurnya, itu yang najisnya mughalladhah, yang harus dicuci 7 kali dengan salah satunya dicampuri dengan tanah. Adapun kotoran anjing, maka dia adalah najis, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu juga najis mughalladhah, harus dicuci sebanyak 7 kali. Jadi untuk kotoran anjing maka cukup ya disucikan dengan dihilangkan ya seperti biasa ya, kita siram dengan air ya. Kalau kita menambahkannya dengan sabun atau yang semacamnya, maka itu lebih baik lagi ya. Maka apa yang dilakukan oleh saudari Sri itu sudah cukup, alhamdulillah ya. Maka tidak perlu kita merasa bersalah atau merasa belum suci ya, karena dulu hanya membersihkannya dengan air dan dengan sabun saja, alhamdulillah. Jadi itu sudah cukup. Yang penting najis tersebut atau kotoran tersebut sudah hilang zatnya, kemudian warna atau bau dan rasanya juga sudah hilang. Jika sudah seperti itu, maka berarti kita bisa hukumi bahwasanya badan Anda sudah suci. Tempat sholat Anda juga sudah suci kalau sudah dibersihkan dari kotoran itu, jika yang terkena kotoran adalah tempat sholat kita misalnya. Nah, jadi alhamdulillah itu sudah cukup ya untuk dihukumi sebagai sudah suci, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri di Pekanbaru. Baik Ustaz, lanjut ke penelpon kedua, ada Ummu Sa'ad di Makassar. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafikum barakallah. Pertanyaan ada Ustaz.
apakah saya harus mengkodok sholat saya, Ustadz? Begini, tadi subuh agak terlambat ana melaksanakan sholat, Ustadz. Nanti pulang suami, baru saya hendak melaksanakan sholat subuh. Ternyata pas mau sholat sudah haid, Ustadz. Apakah saya harus mengkodok sholat subuh nanti kalau sudah bersih atau bagaimana, Ustadz? Jazakumullah khair atas. Gimana? Itu pas posisi subuh ya? Waktu subuh sudah habis, Bu? Masih subuh kayaknya, Ustadz, karena belum terbit suami baru matahari. pulang dari masjid. Belum terbit matahari. Sholat Baik. berjamaah. Iya, baik. Cukup Ibu ya? Ya, jazakallah khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik. Jadi seorang wanita memiliki waktu yang lebih luas untuk menjalankan sholat subuhnya. Ya, tidak hanya para wanita, kita semuanya juga umat Islam memiliki waktu yang muwassa ya, menurut istilah para fuqaha ya, kita punya waktu yang muwassa untuk sholat subuh ya, dari sejak terbit fajar ya sampai sebelum terbitnya matahari ya, meskipun tentunya semakin cepat kita melaksanakan sholat maka kita semakin baik. Ya, tapi kalau kita mengakhirkannya sedikit misalnya karena alasan tertentu ya, terutama para wanita yang tidak memiliki kewajiban untuk sholat jamaah di masjid, maka tidak masalah Anda mengakhirkan sholat subuh itu ya 5 menit, 10 menit dari awal waktunya atau lebih atau kurang. Ya. Jadi itu Anda masih disebut melaksanakan sholat pada waktunya. Alhamdulillah. Ya maka kalau kemudian ketika misalnya ya seseorang belum mengerjakan sholat subuh di awal waktu, kemudian dia mengalami haid setengah jam atau 20 menit atau 1 jam ya sebelum terbit matahari ya, dan waktu itu tentunya sudah masuk waktu sholat tapi dia belum sholat ya. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat ketika nanti dia sudah suci ya. Kenapa? Karena dia masih punya uzur di situ ya. Dia tidak mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya ya. Dia masih punya uzur untuk mengerjakan sholat ya, agak lambat, dan kemudian akhirnya uzur berupa haid itu datang ketika dia sedang bersiap-siap untuk mengerjakan sholat. Maka ya menurut para ulama yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Alhamdulillah ya. Demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz Asad. Maka nanti kalau dia sudah suci, ya kalau Anda sudah suci, maka Anda tinggal mengerjakan sholat di mana Anda suci itu. Misalnya nanti Anda sucinya di waktu zuhur, ya maka berarti Anda mengerjakan sholat zuhur. Ya. Atau Anda sucinya di waktu asar misalnya, maka ketika itu Anda tinggal mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu itu. Kenapa? Karena zuhur dan asar ini bisa dijama. Ya, jadi kalau Anda sudah suci, Anda baru suci ketika sudah masuk waktu asar, maka yang menjadi kewajiban Anda adalah sholat zuhur dan asar pada hari itu. Nah itu yang diqadha adalah waktu zuhurnya, yang asar itu masih waktunya, sedangkan waktu subuh yang dulu beberapa hari yang lalu yang menjadi hari pertama haid, maka itu tidak perlu untuk diqadha. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga ini bisa menjawab dari Ummu Sa'ad di Makassar. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Udah Ustadz, ada Pak Kadan di Cianjur. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini tentang masalah sholat Ustadz. Yang saya ketahui di dalam sholat itu kan ada rukun sholat, ada wajib sholat dan sunnah sholat. Kemudian di dalam madhab Syafi'i itu ada sunnah ab'ad Ustadz. Jadi yang saya tanyakan yang pertama, apakah itu sunnah ab'ad, apakah itu nama lain dari wajib sholat yang konsekuensinya harus diganti jika kita meninggalkan dengan tidak sengaja dengan sujud sahwi Ustadz. Kemudian tolong disebutkan apa saja yang dikategorikan sunnah ab'ad. Dan kalau misalkan kita meninggalkan sunnah abad tersebut dengan tidak sengaja, apakah sujud sahwinya itu wajib atau sunnah Ustaz? Okay. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Jadi tadi yang pertama, apakah sunnah abad tadi Ustaz ya? Itu termasuk yang dimaksud dengan kelupaan Wajib tersujud sholat, ya. sahwi itu Ustaz ya? Terus contoh-contohnya apa tadi Ustaz? Yang apa? Sunnah abad tadi Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ya, oke, baik. Yang pertama tentang istilah sunnah ab'ad ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada istilah sunnah ab'ad, juga sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad itu artinya adalah sunnah yang lebih ditegaskan karena dia mirip dengan rukun. Jadi saking pentingnya sunnah ini, maka dia hukumnya mendekati hukum rukun. Jadi yang dimaksud dengan ab'ad di sini artinya adalah jamak dari ba'd. Jadi ab'ad adalah bagian dari solat. Kenapa disebut dengan sunnah ab'ad? Karena dia mirip dengan al-ab'ad al-haqiqiyah. Karena sunnah-sunnah ini mirip dengan al-ab'ad al-haqiqiyah, yaitu rukun. Ya, sunnah ab'ad ini hukumnya mendekati hukum rukun. Kalau rukun itu harus dikerjakan, kalau kita tidak mengerjakannya maka sholat kita tidak sah. Seperti sujud, ruku, ya, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Nah, sunnah ab'ad artinya adalah sunnah yang mendekati rukun yang sesungguhnya, atau ab'ad hakikiyah, yaitu sunnah yang hukumnya mendekati rukun. Sunnah yang mendekati bagian dari sholat yang sesungguhnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Dan contohnya adalah qunut subuh, ya, seperti yang masyhur kita kenal. Kemudian juga adalah tasyahud awal, dan juga adalah qunut witir, ya, setelah qunut witir setelah pertengahan bulan Ramadan, ya. Di pertengahan kedua bulan Ramadan ini juga sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i. Nah, lawannya adalah sunnah hayat. Ya, sunnah hayat artinya adalah penjelasan bagaimana caranya kita mengerjakan suatu rukun. Karena hayat artinya adalah bentuk. Ya. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau kita tahu bahwasanya rukun ada, bahwasanya ruku adalah rukun, ya. Rukun itu ruku itu adalah rukun. Kita akan bertanya, bagaimana sih caranya ruku? Nah, caranya ruku adalah dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu bentuknya. Maka rukuknya adalah rukun, sedangkan membaca Subhana Rabbiyal Azim itu adalah sunnah hayat. Jadi bentuk rukuknya dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian kalau kita tahu bahwasanya sujud adalah rukun, kita akan bertanya, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya sujud? Maka kita akan mengatakan caranya sujud adalah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, maka yang seperti ini namanya sunnah hayat. Dia menjelaskan bentuk dari suatu rukun. Ya, maka disebutnya hayat. Sedangkan ab'ad artinya adalah bentuk atau bagian, ya. Ab'ad artinya adalah bagian, ya, dari salat. Yang dimaksud adalah al-ab'ad al-haqiqiyah, yaitu hukumnya mendekati bagian salat yang paling penting, yaitu rukun-rukun. Jadi ini adalah perbedaan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat dalam mazhab Syafi'i. Nah, sunnah ab'ad itu sama dengan istilah wajibus shalah di mazhab Hambali. Ya, jadi wajibus shalah atau kewajiban salat dalam mazhab Hambali diistilahkan seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i istilahnya adalah sunnah ab'ad. Ya, dan ini tidak mengherankan karena memang semua negeri itu sebenarnya berpotensi lintas mazhab, ya. Jadi kita di Indonesia yang masyhur adalah mazhab Syafi'i, ini yang paling banyak diikuti, tapi ada juga sebagian orang yang belajar mazhab Hambali di Indonesia gitu. Makanya teman-teman sebagian lebih familiar dengan istilah, oh ini kan kewajiban sholat. Ya. Tasyahud awal itu adalah kewajiban sholat. Nah, maka kalau Pak Kadan bertanya apakah wajibatus sholat sama dengan istilah sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i, maka jawabannya iya. Nah, jadi sunnah ab'ad adalah padanan kewajiban sholat yang ada dalam mazhab Hambali. Maka konsekuensinya sama. Konsekuensinya kalau kita tinggalkan, ya,
secara tidak sengaja, maka itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk yang kedua ada perbedaan di antara para ulama tentang hukum sujud sahwi. Ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah, ya. Dan yang kedua ini Allah Taala a'lam, ya, lebih kuat, ya. Ya, jadi disunahkan untuk dikerjakan, ya, dikerjakan sebelum salam, atau sebagian ada yang dilakukan setelah salam. Ya, kalau kita tidak sempat mengerjakannya sebelum salam, maka baru ingat saat kita salam misalnya, silahkan dikerjakan setelah salam. Ya, demikian caranya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Masya Allah. Terima kasih, syukran jazakallahu khair Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kaden di Cianjur. Langsung ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Saprin di Sulawesi Tengah. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Sabrin, silahkan langsung dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau bertanya masalah doa berlindung dari Dajjal Ustaz. Baik. Baik, Bagaimana doa berlindung dari Dajjal Ustaz? baik. Cukup Pak Sabrin? Ya, halo. Iya, halo, cukup. Yang Itu saja ditanyakan pertanyaan. apanya Pak Sabrin? Ya, mau bertanya doa berlindung dari Dajjal Pak Ustaz. Oke. Bagaimana caranya kita berdoa maksudnya, ya? Iya, ini nanti saya catat Pak Ustaz. Oke, baik. Baik. Baik, silakan Ustaz. Doa berlindung dari Dajjal Ustaz, ya. Iya, oke, baik. Jadi sebelumnya saya ingin secara ringkas, ya, mengingatkan bahwasanya Dajjal adalah seorang tokoh yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Ya, di mana di antara ciri-cirinya adalah bahwasanya dia adalah seorang yang a'war, ya. Seorang yang juling, ya. Salah satu matanya itu tidak normal seperti mata orang biasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau dia mengaku sebagai Tuhan, maka ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian tidak juling. Tapi Nabi juga menjelaskan bahwasanya saking hebatnya kemampuan yang diberikan kepada Dajjal ini, maka ada banyak orang yang terpedaya dengan kemampuannya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Maka ada banyak orang yang terpedaya, ya, dan tidak ingat bahwasanya dia adalah Dajjal. Padahal sudah jelas diketahui bahwasanya di keningnya juga ada tulisan kafara, ya, atau kafir, yang bisa dibaca oleh semua orang, termasuk orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Mereka akan bisa baca tulisan itu. Namun karena kuatnya fitnah Dajjal ini, maka ada banyak sekali orang yang tidak kuat dalam menghadapi ujian ini, sehingga akhirnya mereka malah mengikuti Dajjal dan menuhankan Dajjal ini. Maka kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan Al-Masihud Dajjal, ya, dari godaan Dajjal ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya di antaranya dengan membaca doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat, yaitu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, juga dari siksa jahannam, kemudian dari fitnah dunia dan akhirat, dari fitnah dunia dan kematian, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir dari fitnahnya Dajjal. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk diucapkan di akhir salat kita. Sebelum salam, kita bisa memperbanyak doa ini. Dan insya Allah sudah banyak dari kita yang hafal dan membiasakan diri untuk membaca doa ini di akhir salat, maka insya Allah, ya, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan ujian Dajjal. Ya, kita berharap kita sudah tidak ada di atas muka bumi ketika Dajjal muncul, ya. Tapi kalau seandainya ada yang ditakdirkan untuk hidup pada masanya Dajjal,
maka dengan barokah doa yang biasa kita ucapkan karena mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan terhindar dari godaan dan ujian Dajjal ini. Ya, dan tentunya ada sebagian kita yang sudah hafal tapi mungkin kurang menghayati, ya, tidak paham maknanya. Ya, ini yang penting untuk diingatkan. Jadi hendaknya ketika kita membaca doa ini kita benar-benar khusyuk ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati doa yang kita ucapkan sehingga doa itu benar-benar menjadi doa yang mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini salah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan boleh juga kalau kita misalnya sedang mendengarkan kajian tentang Dajjal, baik dari ustadz kita langsung atau melalui rekaman, ya kita tengadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah untuk melindungi kita dari dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Ya, juga bisa kita berdoa di tengah sujud kita, terutama saat kita sedang sholat sunnah, ya maka itu semuanya boleh dikerjakan. Dan yang ada contohnya langsung, yang persis dicontohkan adalah doa sebelum salam untuk berlindung dari 4 perkara itu. Dan demikian semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Abu Syafiq di Sulawesi Barat. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Syafiq dengan pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ana Ustaz begini. Selama kita sholat di umum, maksudnya di luar daripada yang belum mengenal sunnah, maksudnya Ustaz. Terus ada kesalahan di dalam sholatnya yang dicontohkan kan harusnya kita sujud sahwi ya Ustaz. Baik. Tapi ketika imamnya tidak sujud sahwi, apakah kita makmum melakukan sujud sahwi atau tidak ikut sujud sahwi seperti imam melakukan karena mungkin kurang tahu atau gimana Ustaz? Oke, ya, baik. Baik. Cukup Bapak. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Iya, jadi ketika imam ya melakukan sebuah kesalahan kemudian dia tidak sujud sahwi, artinya kesalahan yang seharusnya diganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi dia tidak melakukan sujud sahwi ini baik karena lupa atau memang dia tidak tahu kalau ada Syariatnya itu. ada syariat sujud sahwi di posisi kesalahan seperti itu. Ya. Maka yang pertama ini mengingatkan kita akan pentingnya kita memilih imam yang paham dengan hukum-hukum sholat. Dan ini juga adalah salah satu acuan dan patokan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling banyak bacaannya. Kalau ada 2 orang yang sama-sama banyak hafalannya, maka patokan yang kedua adalah yang paling paham sunnah di antara keduanya. Yang paling paham sunnah artinya adalah yang paling paham sunnah Rasulullah SAW. Dalam arti yang paling paham fikih, yang tahu tentang hukum-hukum sholat. Karena di dalam sholat ada kejadian-kejadian seperti ini yang butuh pemahaman yang baik. Ya, maka ini adalah menjadi wewenang ya para takmir masjid, para anggota DKM, para pengurus ya, Dewan Kemakmuran Masjid ya untuk memilih imam terbaik di masjid-masjid umat Islam. Ya, jangan sampai muncul pertanyaan seperti ini. Ya, kalau memang tidak dilakukan karena lupa, yaitu manusiawi. Tapi kalau sampai ada sebuah kewajiban sholat atau yang diistilahkan dalam mazhab Syafi'i sebagai sunnah ab'ad yang ditinggalkan, tapi kemudian orangnya imamnya ini tidak melakukan sujud sahwi, maka ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, jadi hendaknya kita memilih ya imam yang paham dengan hukum-hukum sholat. Bahkan menurut sebagian ulama yang lebih dikedepankan adalah yang paling paham fikih. Yang lebih paham dengan fikih sholat itu yang harus didahulukan, meskipun barangkali bacaannya tidak sebanyak atau hafalannya tidak sebanyak orang lain. Ya, ini pendapat sebagian ulama saking menunjukkan pentingnya seorang imam untuk paham hukum-hukum sholat. Ya, jadi ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, adapun kalau imamnya tidak
tidak melakukan sujud sahwi, ya, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, maka kalau imamnya tidak melakukan sujud sahwi, baik itu karena dia tidak tahu atau karena lupa, ya, maka makmum tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi sendiri, ya, karena ini adalah salat jamaah. Anda ikut dengan apa yang dilakukan oleh imam dan tidak boleh melakukan sebuah pekerjaan, ya, sebuah amalan salat yang tidak dilakukan oleh imam, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti, ya, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam dan tidak menyelisih imam dalam amalan-amalan salat kita. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik dan salat Anda serta salat imam insyaallah tetap sah. Walhamdulillah. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakallah khair. Kita langsung beranjak ke penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yanti silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustaz, apakah bolehkah membaca doa-doa ruku di saat sujud seperti Subhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh? Apakah ini bisa juga dibaca di saat sujud Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya, jadi ada sebagian bacaan yang mushtarak, dalam arti yang bisa berlaku untuk ruku dan sujud, ya. Dan di antara yang saya hafal adalah doa atau zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, ini bisa dilakukan untuk ruku dan bisa dipakai untuk sujud juga. Tapi ada juga yang beda, ya, seperti untuk ruku itu adalah subhana rabbiyal azim, sedangkan untuk sujud adalah subhana rabbiyal a'la, ya. Nabi Muhammad SAW membedakannya seperti itu. Kemudian juga ada sujud yang lain yang mirip tapi dibedakan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu misalnya untuk ruku ada juga zikir Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Sedangkan untuk sujud mirip tapi berbeda. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, jadi ada yang sama, ya, berlaku untuk ruku' dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan ada yang beda. Nah, jadi jawabannya tidak satu, Ibu, ya. Jadi ada yang berlaku untuk kedua-duanya, ada yang punya kekhasan sendiri-sendiri, ya. Adapun zikir yang disebutkan oleh Ibu ini yaitu Subuhun Kudus, ya, maka ini Allah Ta'ala alam. Saya butuh untuk merujuk apakah ini khusus ruku atau juga berlaku untuk sujud, ya. Saya tidak bisa menjawabnya untuk saat ini, ya. Baik, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik Ustadz, mungkin sembari menunggu line telepon yang masuk Ustadz, kami mengingatkan kembali pemirsa, bagi Anda yang ingin menelpon menghubungi langsung bisa melalui nomor di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi Fatwa TV dari Ade Abdurrahman di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila kita ketika sholat berjamaah membuat soft sholat di teras kiri atau kanan masjid, padahal ruang utama masjid belum terisi penuh, apakah soft pertama di teras tersebut masih terhitung soft pertama dan memiliki keutamaan seperti soft di ruang utama masjid? Terima kasih. Ya, baik. Soft di samping ini sebenarnya ada permasalahannya, yaitu bahwasanya soft itu terputus, ya. Dia tidak nyambung dengan soft yang di dalam, ya. Dan orang-orang yang membangun masjid, ketika mereka membangun masjid, memang teras itu diniatkan sebagai tambahan tempat sholat jika tempat yang di dalam tidak cukup, ya. Maka teras juga mengambil hukum masjid, artinya
saat kita masuk di situ kita disyariatkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Ya. Disunahkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Tapi apakah shaf pertama di teras terhitung sebagai shaf pertama seperti shaf yang di dalam? Jawabannya tidak, karena dia sudah terpisah oleh dinding atau paling tidak biasanya terpisahkan oleh kaca. Ya. Maka orang-orang yang membangunnya juga meniatkan itu dipakai baru kalau sudah penuh yang di dalam. Ya, maka tentunya tidak fair ya, bukan bagian dari keadilan kalau orang yang datang belakangan itu mendapatkan keutamaan yang sama dengan mereka yang sholat di dalam di shaf yang pertama. Ya, jadi maka secara logika ini tidak sama pahalanya. Ya. Bahkan orang yang berada di shaf kedua tapi di dalam itu tentunya hitungannya lebih depan daripada yang di luar tapi di shaf pertama ini. Ya, jadi hendaknya kita berusaha untuk sesegera mungkin berangkat ke masjid ya, dan mengisi shaf-shaf pertama dahulu. Dan tentunya di zaman kita ini ketika ada teras masjid, ada yang di dalam, maka yang menjadi tempat sholat yang utama adalah bagian dalam masjid ya, maka itu yang harus dipenuhi dahulu sebelum kita mengisi teras-teras atau halaman masjid ya. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, sudah ada yang menunggu di line telepon. Ada Ummu Hidayat di Madura. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu silahkan dengan pertanyaannya, Ummu Hidayat. Halo. Iya, halo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang sedekah Ustaz. Ada dua orang sahabat, yang sahabat itu dua-duanya tidak punya Ustaz. Tapi ketika dia jalan-jalan Ustaz, mau beli satu makanan, tapi uangnya cuma dapatnya satu porsi. Dia punya uang satu porsi. Dan yang sahabat satunya bilang, Ustaz, oh ini aja kita tuh tukaran, kamu sedekah sama aku sedekah sama kamu gitu. Apakah sedekahnya diterima ya Ustaz? Penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan dengan jawabannya. Ya, jadi saling memberikan sedekah ya, atau saling memberikan hadiah ya, ini insya Allah juga termasuk bagian dari kebaikan ya. Karena kita juga sebenarnya bisa saja untuk menahan diri untuk tidak makan ya di situ ya, sama-sama tidak makan. Tapi di sini kita memilih untuk tetap keluar ya. Ya. Bahkan kalau kita membelanjakan harta kita untuk diri kita sendiri ya, itu ada pahalanya. Jangan dikira kalau misalnya kita makan sendiri kemudian kita nggak dapat pahala, ini salah gitu. Justru pahala yang paling besar adalah saat kita melakukan sebuah kewajiban. Ya. Nah, sekarang kita kalau tidak makan kita akan sakit. Ya. Kalau tidak makan kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik misalnya. Nah, maka ketika kita memberi makan kepada diri kita sendiri dengan uang kita sendiri, ya, uang kita pakai untuk nyawa kita sendiri, maka di situ ada pahala. Dan ini masuk ke umuman sabda Nabi Muhammad SAW, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap hati, ya, pada setiap hati atau liver yang basah itu ada pahalanya. Jadi Anda memberi makan kepada anak-anak Anda memberi makan kepada diri Anda sendiri, Anda memberi makan kepada kucing, Anda memberi makan kepada burung atau ikan atau ayam, itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kemudian itu kita sebut sebagai saling memberi hadiah, maka itu juga masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tahadau tahabbu. Ya. Anda bisa untuk makan sendiri-sendiri, tapi di situ Anda memberikan hadiah kepada orang lain, meskipun nanti juga dibalas oleh pihak kedua. Ya, maka ini insya Allah tidak lepas dari pahala. Alhamdulillah. Jadi dengan beberapa sudut pandang tadi, ya kita bisa simpulkan bahwasanya tata cara bersedekah atau saling memberi hadiah seperti itu, insya Allah juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena paling tidak itu juga akan menambah eratnya persaudaraan di antara kedua sahabat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Baik, kami masih menunggu line telepon yang masuk.
Baik, sudah ada yang masuk ternyata dari Ibu Sri di Aceh. Silakan Ibu Sri dengan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Iya, saya dari Aceh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, di daerah saya ini, di tempat saya tinggal ini, tradisi kan setiap tahunnya itu memperingati hari Maulid Nabi. Teman saya ini dia tidak punya uang untuk masak-masak, jadi dia curhat sama saya, nangis-nangis kalau saya nggak bisa memperingati lahirnya Nabi. Saya nggak bisa hidup, saya harus memperingati Maulid Nabi. Tapi saya nggak ada dana, gimana ini? Saya udah bilang, udah peringatin, itu kan nggak harus kita rayakan, saya bilang. Tapi dia masih ngotot aja, nangis kayak gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tafadhal. Ya baik, jadi perlu kita ketahui bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW itu tata caranya sudah dijelaskan oleh beliau. Ya. Tentunya kalau kita bertanya kepada ibu yang sedang sedih ini, ya kalau kita tanya kenapa ibu ingin memperingati hal tersebut, beliau akan mengatakan karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan memang betul Nabi Muhammad SAW harus kita cintai. Bahkan kita cintai lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada ayah ibu kita, kepada anak-anak kita. Ya, betul seperti itu. Tapi ingat bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW tandanya adalah dengan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, termasuk juga cinta kepada Rasulullah SAW, maka ikutilah aku. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti beliau. Apa artinya mengikuti beliau? Mengikuti beliau artinya adalah menjalankan perintah-perintah yang beliau lakukan, melakukan perintah-perintah yang beliau berikan semampu kita, meninggalkan larangan-larangan yang beliau berikan, kemudian mengimani kabar yang beliau sampaikan, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Ini penting. Jadi mengikuti beliau bukan hanya menjalankan perintah beliau saja, tapi juga meninggalkan larangan beliau. Dan salah satu larangan adalah melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga kita tidak boleh beribadah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah bukti cinta. Kalau kita mengaku cinta, ikutilah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita melakukan bukti cinta ini, ya. Kita membuktikan cinta kita ini kepada Rasulullah semampu kita masing-masing. Ya, kalau kita diberikan kelebihan harta, maka kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, dengan pergi haji atau umrah, ya, dengan membayar zakat. Tapi kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, boleh kita bersedih, tapi tidak perlu sampai putus asa, ya, sampai merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing ditugasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kita bisa bersedekah dengan gratis tanpa keluar harta. Bagaimana cara? Dengan melakukan amal soleh yang tidak butuh uang. Berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, puasa, ini semuanya adalah contoh-contoh dari ibadah yang tidak butuh uang. Maka jangan terpaku dengan satu ibadah yang misalnya kita nggak bisa haji, kemudian kita sedih, kemudian kita tidak bisa umroh, kita sedih lagi.
Tidak bisa bersedekah juga sedih lagi. Tidak perlu seperti itu karena ada banyak pos-pos sedekah lain yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwasanya peringatan-peringatan yang banyak dilakukan oleh umat Islam pada zaman kita berupa peringatan Maulid ini kalau kita periksa ya dalam sejarah baru muncul pada abad keempat Hijriyah. Ya, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, para ulama madhab yang empat ya dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mereka tidak mengenal peringatan seperti ini. Jadi kenapa kita harus sedih karena kita tidak bisa ikut berkontribusi dan andil dalam peringatan seperti ini. Padahal dulu para sahabat juga tidak sedih. Karena mereka membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar. Ya, tidak dengan justru malah menambah peringatan-peringatan yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kemudian sebagian kita mengatakan, tapi kan ada juga yang membolehkan Ustaz. Baik, saya ingin mengajak Anda ya untuk lebih berhati-hati ya, untuk meneladani orang-orang yang sudah jelas dijamin oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau sendiri, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka paling tidak kita sudah mengambil langkah yang lebih hati-hati untuk permasalahan seperti ini. Ya baik, jadi insya Allah ya ibu tidak perlu sedih, ya ibu bisa beribadah dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain, yang jelas contohnya dari Nabi Muhammad SAW dengan menjaga solat fardu, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak zikir, ya, zikir pagi, zikir sore, zikir setelah solat, maka itu semuanya juga terhitung sedekah. Ya, kalau Anda ingin sedekah, ingin memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan di hari-hari ini, ya, maka Anda bisa menggantinya dengan apa yang Anda mampu berupa ibadah-ibadah yang lain. Maka itu semuanya berpahala dan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Insyaallah. Baik Ustaz, ini masih ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu dari Ibu Hamba Allah di Sukabumi. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Pak Ustadz, ini tentang kami perempuan yang sholat di rumah kan, kalau sudah sholat zuhur itu kan, bahkan sebelum sholat zuhur kan ada sholat sunnah dulu, qobliyah, terus sholat fardu, terus sholat qobliyah. Ba'diyah. Apakah itu posisinya itu harus berpindah-pindah gitu? Kalau sudah sholat qobliyah sholat fardu ke sholat qobliyah itu apa berpindah tempat gitu? Terus satu lagi Pak Ustadz, dan ini kan di kami ya ada infak, tapi uangnya itu untuk merayakan Maulid Nabi, merayakan Rajaban, juga untuk membeli kain kafan. Ada yang anak tidak mengerti gitu. Kalau kain kafan itu harus dari uang infak, tapi mereka merayakan kematian itu, setelah kematian itu ya makan-makan. Itu ya dinamakannya tahlilan begitu. Kan itu dananya lebih dari uang untuk membeli kain kafan gitu. Bagaimana fatwa untuk anak gitu? Apakah anak harus ikutan infak seperti itu gitu atau bagaimana gitu? Itu saja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan pertama, perempuan yang sholat di rumah ketika mengerjakan qobliyah dan ba'diyah apakah harus berpindah tempat Ustadz? Ya, baik, berpindah atau tidak semuanya sama-sama baik, alhamdulillah ya. Karena kalau kita katakan dengan berpindah akan ada semakin banyak tanah yang bersaksi untuk kita, maka kalau kita tidak berpindah maka tanah tempat kita sholat itu juga akan bersaksi 2 kali ya. Ya. Jadi semuanya sama-sama baik ya. Jadi ibu bisa ya variasi berpindah ya. Itu juga baik ya. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah hendaknya kita tidak sholat langsung ya. Jadi tidak seperti menggabungkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu tunggu dulu ya, kita zikir dulu ya. Baru kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat ba'diyah. Jadi ada jedanya, ada bedanya agar tidak terkesan kok sholat fardunya nyambung dengan sholat sunnah.
Nah, jeda ini bisa dalam bentuk amalan seperti zikir setelah sholat, bisa juga dengan berpindah. Ya, jadi pindah ini punya nilai plus sebenarnya, yaitu untuk memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Maka kalau kita tidak melakukan zikir, maka jedanya bisa dilakukan dengan berpindah tempat. Ya, maka keduanya insya Allah sama, dan kalau kita berpindah maka ada nilai plusnya, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kemudian tentang sedekah ya di masjid, ya kalau memang sedekahnya tidak khusus untuk acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi lebih umum ya, untuk pembangunan masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk majelis taklim dan kajian. Meskipun masih ada sebagian upacara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka boleh bagi seorang muslim untuk memberikan sumbangan seperti itu, dan kita niatkan kita menyumbangnya untuk ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak masalah kita memberikan sumbangan kalau memang sumbangannya bersifat umum dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang masih didominasi oleh ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari penanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan hamba Allah di Sukabumi. Alhamdulillah alamin Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa dan pendengar di sore hari ini. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, hikmah yang kita bisa dapatkan di sore hari ini. Dan terima kasih jazakallah khairan pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV. Anda sudah ikut berpartisipasi bersama kami di sore hari ini, bertanya melalui line telepon kami ataupun yang bertanya di website kami. Baiklah, karena kita sudah 1 jam membersamai Anda semua, akhirnya kita harus pamit undur diri. Namun sebelumnya, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, silakan kunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan Anda bisa update tanya jawab di website kami di www.dewanfatwatv.com/tanya jawab. Dan selanjutnya kami juga mengajak pemirsa dan pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekalian. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami harus pamit undur diri. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program-program di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Baiklah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.